Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda akan menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, catatan untuk sifat komutatif atau pertukaran yaitu hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Selain dari perkalian dan penjumlahan bilangan bulat seperti pembagian atau pengurangan, ini tidak berlaku untuk sifat komutatif. Jadi yang berlaku untuk sifat komutatif hanya perkalian dan penjumlahan saja. Yang kedua, posisinya tinggal ditukar. Angkanya tinggal ditukar, maka hasilnya tetap sama. Contoh, 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Kalau kita tukar posisi angkanya menjadi 2 tambah 3, hasilnya pun akan tetap 5. Yang ketiga, bentuk komutatif pada penjumlahan yaitu A plus B sama dengan B plus A. Sedangkan bentuk komutatif pada perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kelima, sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian seperti yang sudah Bunda jelaskan sebelumnya. Nah, contoh sifat komutatif pada penjumlahan, ini pertama ada 12 tambah 15, ini tinggal tukar aja posisinya, sama dengan 15-nya di depan ditambah dengan 12. Tadi kan 12-nya di depan ya, sekarang 12-nya di belakang, tinggal ditukar posisinya, 15 tambah 12 yaitu 27. Selanjutnya, 8 ditambah negatif 7, sama dengan tinggal ditukar, tadi negatif 7-nya di belakang, sekarang di depan. Negatif 7 ditambah 8, sama dengan 1. Soal selanjutnya, di sini ada sama-sama negatif. Negatif 15 ditambah negatif 25, sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15, yaitu sama dengan negatif 40. Yang terakhir, ada negatif 5 ditambah dengan 31. Sama dengan 31 ditambah negatif 5. Hasilnya sama dengan 26. Ya, karena dia punya poin 31, hutang poinnya 5. Ya, jadi dia bayar sudah 5, tinggal sisa poin dia yaitu 26. Lalu ada komutatif pada perkalian. Komutatif pada perkalian ini hampir sama dengan penjumlahan. Contoh, 12 dikali 15. Ditukar posisinya jadi 15 dikali 12, yaitu sama dengan 180. Yang kedua ada 8 dikali negatif 7, ditukar posisinya menjadi negatif 7 dikali 8, sama dengan 56, negatif 56. Kenapa? Karena negatif kali positif hasilnya negatif. 7 kali 8, 56. Selanjutnya ada negatif 15 dikali dengan negatif 25. Ditukar posisinya menjadi negatif 25 dikali negatif 15. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka dari itu hasilnya adalah positif 375. Oke, negatif 120 dikali 37. Kita tukar posisinya menjadi 37 dikali negatif 120. Jadi hasilnya sama dengan positif kali negatif, hasilnya negatif. 37 dikali 120, yaitu 4.440. Jadi hasilnya negatif 4.440. Kemudian sifat yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Nah, catatan untuk sifat asosiatif yaitu yang pertama, hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Jadi komutatif dan asosiatif sama, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, mengelompokkan dua bilangan dengan tanda kurung. Jadi nanti namanya pengelompokan, berarti ada yang dikelompokkan dengan menggunakan tanda kurung. Yang ketiga, bentuk asosiatif pada penjumlahan yaitu A ditambah B, ini ada tanda kurung ya. Buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi awalnya ini yang
kurungkan, ya, yang menggunakan tanda kurung ini hanya A plus B. Kemudian di kelompok yang kedua, yang dikelompokkan adalah B plus C. Ya, jadi A-nya tidak ditanda kurungkan. Kalau tadi C yang tidak ditanda kurungkan, ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 pun sama. Bentuk komutatif pada perkalian yaitu A kali B dikali C. Yang dikelompokkan adalah A kali B. Sama dengan A kali B kali C. Nah, yang kedua ini yang dikelompokkan adalah B kali C. Oke, sifat asosiatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian, ya. Hampir sama dengan sifat komutatif. Asosiatif ini terbagi menjadi dua tadi, penjumlahan dan perkalian. Nah, asosiatif pada perkalian contohnya adalah 12 ditambah dengan 8 ditambah 7. Yang dikelompokkan adalah 8 plus 7. 8 tambah 7. Sama dengan, nah sekarang gantian. Yang kita kelompokkan bukan 8 plus 7 lagi, tapi 12 dengan 8. Ya, 12 tambah 8 tambah 7. Jadi ingat, posisinya tidak ada yang ditukar atau dirubah. Hanya tanda kurungnya saja yang pindah. Ya, kalau tadi awalnya di 8 plus 7, sekarang di 12 plus 8. Ingat, tadi kalau komutatif ditukar, tapi kalau asosiatif tidak menukar angkanya, hanya berpindah tanda kurungnya. Yang tadinya di belakang menjadi di depan. Oke, jadi hasilnya sama dengan 12 tambah 8, 20, ditambah dengan 7. 20 tambah 7, 27. Soal selanjutnya, 7 ditambah negatif 5 ditambah 10. Awalnya yang dikelompokkan adalah 7 ditambah negatif 5. Nah, kemudian yang kedua bisa kita kelompokkan yang negatif 5 dengan 10. 7 ditambah negatif 5 ditambah 10. Jadi hasilnya sama dengan 7-nya tetap di sini ditambah dengan negatif 5 tambah 10 itu adalah positif 10. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. 16 tambah negatif 36 ditambah 14. Yang dikelompokkan adalah negatif 36 ditambah 14. Sama dengan 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. Nah, ya, kemudian yang kedua yang dikelompokkan adalah 16 ditambah negatif 36. Hasilnya sama dengan 16 ditambah negatif 36, yaitu negatif 20. Punya koin 16, hutangnya negatif 36 koin. Berarti sisa koinnya, hutangnya, yaitu tinggal negatif 20. Ditambah dengan 14, ya. Punya koin 14, hutangnya 20. Berarti hutangnya masih ada 6. Jadi negatif 6. Selanjutnya ada asosiatif pada perkalian. Contohnya 10 dikali 6 dikali 8. Ini yang dikelompokkan 6 dikali 8. Sama dengan 10 kali 6 kali 8 yang dikelompokkan 10 kali 6. Ya, 10 kali 6 sama dengan 60. 8-nya tetap 60 kali 8, 480. Negatif 6 dikali 5 dikali 4. Ini yang dikelompokkan negatif 6 dan dikali 5. Sama dengan negatif 6 dikali 5 dikali 4 yang dikelompokkan kemudian yang kedua 5 kali 4. Sama dengan negatif 6 dikali 5 kali 4 adalah 20. Jadi negatif 6 dikali 20. Negatif kali positif negatif. 6 kali 20, 120. Jadi hasilnya negatif 120. Kemudian 25 dikali negatif 4 dikali 13. Sama dengan 25 dikali negatif 4 dikali 13. 25 dikali negatif 4 hasilnya negatif 100 dikali dengan 13. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi 100 kali 13, 1300. Sehingga hasilnya negatif 1300. Sifat yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini hanya berlaku pada operasi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A kali B tambah C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung. Jadi ini disebar ya, A kali B, A kali C. Lalu tengah-tengahnya tandanya ini sesuai dengan yang ada di tengah-tengah sini. Apakah dia pengurangan ataukah dia
penjumlahan. Kalau penjumlahan maka di sini penjumlahan. Kalau pengurangan maka dia pengurangan. Bentuk distributif terhadap pengurangan, perkalian terhadap pengurangan, hampir sama, hanya beda di tandanya saja. Kalau tadi kan positif, sekarang pengurangan. Jadi A kali B dikurang A kali C. Sifat distributif ini tidak berlaku untuk pembagian, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Contoh distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu 10 dikali buka kurung 5 ditambah 9 tutup kurung sama dengan. Nah, ini kita sebar 10 dikali 5 ditambah, karena tandanya di sini ditambah, 10 dikali 9. Ya, jadi sama dengan 10 kali 5, 50. 10 kali 9, 90. Jadi 50 tambah 90 hasilnya 140. Lalu 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Sama dengan, kita sebar 25 dikali negatif 4. Ditambah, untuk tanda tengah-tengahnya, 25 dikali negatif 2. Ya, jadi sama dengan hasilnya negatif 150. Selanjutnya di sini ada 7 dikali negatif 3 ditambah 7 dikali 13. Nah, ini adalah sudah bentuk penyebarannya. Kita buat ke posisi awalnya. Karena di sini ada angka sama-sama 7, maka kita letakkan di depan 7 dikali, karena tengah-tengahnya adalah positif, maka kita gunakan perkalian terhadap penjumlahan ya. 7 dikali, ada apa saja ini bilangannya, ada negatif 3 dan 13. Jadi 7 dikali negatif 3 tambah 13 sama dengan 70. Selanjutnya ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama ada 15 dikali negatif 3 dikurang 2 sama dengan, ini kita sebar 15 dikali negatif 3 dikurang, ya karena tandanya di sini dikurang, 15 dikali dengan 2, jadi sama dengan 15 dikali negatif 3, negatif 45, dikurang 15 kali 2, 30, jadi hasilnya sama dengan negatif 75. Selanjutnya 20 dikali negatif 5 dikurang 20 dikali 8 sama dengan, nah ini udah bentuk penyebarannya ya. Karena sudah ada sama-sama 20, maka tulis di depannya 20 dikali negatif 5 dikurang, karena tanda tengahnya kurang, dikurang dengan angka yang di sini, 8. Ya, jadi sama dengan 20 dikali negatif 5 dikurang 8 berapa? Negatif 13, hutang 5, hutang lagi 8, jadi hutangnya nambah jadi 13 ya. 20 dikali negatif 13, positif kali negatif hasilnya negatif, jadi 20 kali 13 hasilnya negatif 260. Selanjutnya 9 dikali negatif 14 dikurang 9 dikali 6, karena sudah sama-sama 9 maka di depan kita taruh 9, dikali dengan negatif 14 dikurang, karena tandanya positif, tandanya pengurangan ya, maka di sini dikurang 6, karena di sini 6 ya, sama dengan 9 dikali negatif 20, karena negatif 14 dikurang 6 sama dengan negatif 20. Jadi 9 kali negatif 20 yaitu sama dengan negatif 180. Oke, untuk tugasnya tolong dikerjakan di buku paket saja, latihan 7, latihan 8, dan latihan 9. Ya, halamannya ada di halaman 17, 19, dan 21. Untuk latihan 7 halaman 17, yang dikerjakan hanya nomor 2A dan 2B saja. Ya, 2A dan 2B saja. 2 nomor aja. Selanjutnya untuk latihan 8, halaman 19, nomor 1A dan 1B. Lalu nomor 2A dan 2B. Jadi ada 4 soal untuk latihan 8. Latihan 9 juga ada 4 soal. Ya, nomor 1A dan 1B, nomor 2A dan 2B. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bunda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.